Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Faidatun fi suhbati wa maratibiha nafi'ah insyaallah ta'ala. Qala Syekhul Junaid rahimahullah al-jalisus salih khairun minal wahdah wal wahdatu khairun minal jalisis su'. Wa qad warada fi binahwi hadzal lafzi haditsan marfu'a. Fa'rif ya akhi ahla zamanik wanzur fi sya'nik wansah li nafsika wa li ikhwanik. Faedah menjelaskan di dalam persahabatan dan tingkatan-tingkatannya yang bermanfaat insyaallah. Dikatakan oleh Imamul Junaid rahimahullah, al-jalisus saleh, teman duduk yang saleh, orang yang kita duduk bersamanya, yang kita duduk dengannya, yang saleh, yang baik, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengikuti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun, lebih baik, minal wahda, dari sendirian. Ketimbang sendirian, daripada sendirian. Ketika memiliki seorang sahabat, seorang teman yang kita selalu duduk dengannya, orangnya soleh, itu lebih baik. Kenapa dikatakan lebih baik teman duduk yang soleh daripada sendirian? Karena kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, tambahan pengetahuan, tingkatan, peningkatan dalam kebaikan, ketaatan, ketakwaan. Orang berolahraga sendiri, dengan berolahraga didampingi apa namanya, instruktur, ya, atau pelatih. Kalau ada instruktur dan pelatih, maka lebih baik daripada berolahraga sendiri. Kenapa? Karena sendiri belum tentu benar. Kalaupun benar, kadang kurang tepat memposisikan mana yang seharusnya banyak, mana yang seharusnya sedikit. Tapi ketika dibarengi instruktur dan pelatih, akan tepat dan bisa lebih cepat tercapai tujuan yang kita inginkan dari berolahraga. Jadi kalau ada instruktur dan pelatih, itu lebih baik daripada berolahraga sendiri.
Wal wahda khairu minal jalisi su. Sendiri lebih baik. Ketika apa? Ketika teman duduknya nggak benar, mengajak lalai, mengajak lupa, mengajak maksiat dan semisalnya. Jadi kalau punya teman duduk yang baik, lebih baiknya kita duduk dengan dia daripada menyendiri. Karena akan lebih cepat kita memahami, mengerti apa yang kita inginkan daripada agama. Akan lebih cepat sampai tujuan ya, kita dalam beribadah. Tapi kalau nggak menemukan teman duduk yang baik, malah justru teman duduk yang mengajak kita untuk menghibah, ya, memfitnah, mencaci, mencemooh, memusuhi dan lain sebagainya, ya mendingan sendirian. Kenapa? Karena di sini sendirian lebih selamat, ya, sendirian lebih menguntungkan. Karena kita akan terbebas dari keburukan-keburukan, kejahatan, kemaksiatan, hal-hal yang dibenci dan ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan waqad warada bi nahwi hadzal lafaz hadisan marfu'a. Ada riwayat ya, seperti lafaz ini hadis marfu. Jadi ada hadis marfu yang lafaznya itu menyerupai atau perkataan ini menyerupai ya, daripada hadis marfu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rif ya akhi ahla zamanik, maka wahai saudaraku kenalilah orang-orang yang berada di masamu, di zamanmu. Kenali orang itu menguntungkan atau merugikan, membuat kita lebih mengerti atau tidak. Jadi harus kita kenali orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di zaman kita. Jangan kita ikut-ikutan ya. Angin ke utara, angin ke selatan, kenali. Oh ini menguntungkan, oh ini memberikan faedah, oh ini menambahkan pengetahuanku, oh ini memperbaiki ibadahku. Nah, jadi kita harus kenali. Untuk apa mengenalinya? Ya untuk kita bisa duduk dengannya. Nah, kalau orang itu memperbaiki ibadah kita, mendukung kita dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, menjauhkan kita, menghindarkan kita dari keburukan, lah perlu kita duduk dengan dia. Tapi kalau kita nggak mengenali, akhirnya kita duduk dengan orang-orang yang justru akan menjatuhkan iman kita, ya, menjatuhkan Islam kita, naudzubillah min dzalik, ya. Sehingga kita perlu mengenali untuk kita mengambil sesuatu yang baik darinya. Lalu kalau keburukan perlu kita menghindari dan menjauhinya. Bila bisa, bila mampu, mengingatkan dan menasehatinya. Wandur fi sya'nik, perhatikan perkara kamu, urusan kamu. Artinya apa? Perhatikan diri kamu. Jangan sampai kamu ini perhatian kepada orang, lupa diri kamu. Seperti dokter mengobati orang tapi lupa kesehatannya, melarang orang jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, tapi dokternya sendiri enggak. Nah, ini kan keliru. Nah, orang diperhatikan,
melakukan ini, melakukan itu. Kenapa gini? Kenapa gitu? Perhatikan orang. Lupa dirinya. Nah, ini keliru. Yang benar itu perhatikan diri kamu. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu cita-citakan? Yang kamu idamkan. Perhatikan apa yang kemauan kamu itu apa? Nah, kemauan saya A, kemauan saya B. Lah cari orang yang bisa memenuhi kemauan kamu. Cari orang yang bisa mendukung kamu untuk mendapatkan kemauan kamu. Saya ini males, kepingin rajin. Cari orang-orang yang bisa membuat kamu semangat, yang membuat kamu rajin, yang membuat kamu kehilangan rasa malas. Saya kepingin istiqomah dalam hal ini, dalam hal itu. Cari orang-orang yang bisa membuat kamu istiqomah dalam hal itu. Saya kepingin mengerti tentang ini, tentang itu. Cari orang-orang yang bisa membuat kamu mengerti, memahami, mengetahui apa yang kamu inginkan. Lah kalau kita peduli urusannya orang tok, nggak melihat kekurangan kita atau nggak melihat kebutuhan kita, kemauan kita, cita-cita kita, akhirnya kita ini mengisi diri kita halnya orang, lupa halnya kita. Nggak sampai, nggak akan dapat. Karena itu kita perlu mengenali orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita lihat diri kita gimana yang kita inginkan dari orang-orang itu. Seperti kita punya motor, kita punya mobil, kita apa? Tahu bengkel. Oh, saya butuh di motor saya ini bengkel itu. Oh, kalau masalah ini butuh bengkel yang itu. Oh, mengenali bengkel untuk apa? Memperbaiki yang kita miliki. Mengenali teman, mengenali orang di sekitar kita untuk apa? Ada orang itu beda-beda. Ada orang itu dia itu hanya istiqomah, hanya istiqomah, tapi nggak punya wawasan tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Hanya istiqomah. Berarti apa? Kita perlu dari dia ini gimana caranya bisa istiqomah. Wes, nggak lebih. Ada orang yang senang melakukan kebaikan ini. Nah, kita perlu tahu ada apa di dalamnya. Nah, sedangkan kita juga mau kebaikan itu. Apa yang dirasakannya? Nah, tinggal kita perlu dengan orang itu. Untuk apa? Menyampaikan kepada kita nikmatnya, indahnya, asyiknya dalam ibadah yang orang itu kerjakan, yang kita mau memilikinya. Nah, seperti itu. Ya, wanzur fisanik, maka perhatikan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan dalam diri kamu. Wansah li nafsika wa li ikhwanik, nasihatkan untuk dirimu dan untuk saudara-saudaramu. Artinya ketika kamu sudah mengenal, mengetahui mana yang baik dari yang mana yang buruk, mana yang bagus dari yang nggak bagus, mana yang diperlukan dari mana yang nggak diperlukan, mana yang sempurna untuk seorang manusia, seorang hamba, maka nasihatkan itu untuk diri kamu. Perlunya kamu apa melakukan ini, padahal ini nggak baik. Nasihati diri kamu. Ini loh baik, kenapa kamu males? Kenapa kamu enggan melakukannya? Diri kamu. Makanya perlu kita ketika dapat itu nasihat dari siapapun, itu nasihatkan kepada diri kita. Dengarkan, lihat bagaimana
orang yang beribadah, bagaimana orang yang melakukan ketaatan, orang yang semangat, orang yang ini dan itu, bisa. Keuntungannya lihat, hasilnya lihat, perhatikan hasilnya. Lah kamu, apa yang kamu lakukan? Hanya ini, hanya itu, lalu ini, lalu itu yang kamu inginkan. Lihat, di mana bisa dapat? Nasihati diri kamu. Maka para aulia itu memiliki waktu khusus untuk apa? Interaksi dengan dirinya, ya, berinteraksi dengan dirinya. Lalu nasihatkan juga untuk saudara-saudara kamu, untuk sahabat-sahabat kamu. Nah, agar apa? Sama-sama menjadi baiknya, sama-sama menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridhoinya. Jadi kalau orang yang baik itu ketika ia sukses mengajak yang lain sukses. Bukan mengambil kesempatan dari orang lain untuk kesuksesannya. Tapi dia menginginkan kesuksesan orang lain seperti kesuksesannya. Ada orang itu memanfaatkan orang lain untuk kesuksesannya. Karena itu dalam Islam hukumnya itu haram, nggak boleh. Seperti di antara caranya MLM. Itu memanfaatkan orang untuk kesuksesannya. Orang disuruh nyari, dia cukup bodohi 2 orang, nanti 2 orang ini dikasih gambaran. Wow. 2 orang kerja, dia tidur. Wes ini keliling rono rene dan lain sebagainya. Nah, bahkan rela mengeluarkan banyak uang, ya, demi mendapatkan 2 orang, yang mana 2 orang itu punya 2 orang lagi dan lain sebagainya. Wah, tambah enak sing ndukur. Nah itu apa? Memanfaatkan orang untuk kesuksesan sesanya, itu nggak boleh. Tapi menjadikan orang sukses seperti dia, itu yang boleh. Nah, seperti apa? Seperti para guru, para ustadz, para kiai, para ulama menginginkan apa? Orang-orang sukses sepertinya, memahami, mengerti, mengetahui, karena itu diajarkan, ya, tentang apa hukumnya ini, tentang hukumnya itu, ya, tentang akhlak ini, akhlak itu, supaya apa? Menjadi seperti mereka, ya, menjadi seperti mereka. Wa'lam anna iblis al-la'in wa junudah la yaghfuluna an tariqil ighwa wal idlal li jami'il muslimin. Ketahuilah, iblis yang terlaknat dan balai tentaranya itu tidak pernah lalai, dari apa? Dari jalan merusak, menipu, nggak pernah lalai, tidak pernah meninggalkan tugasnya, tidak pernah rehat, istirahat, ya, dari tugasnya menipu, ya, dan menyesatkan umat Islam. Tak pernah iblis itu berhenti sejenak, sebentar, nggak ada. Jadi mengerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk menipu dan menyesatkan umat Islam. Dan itu tidak pernah apa? Tidak pernah teledor iblis. Tidak pernah teledor, nggak pernah istirahat. Jadi fokus, konsentrasi penuh, di seluruh waktu, waktunya. Jadi seluruh waktu-waktunya iblis ini nggak pernah hilang konsentrasi dan fokus untuk apa? Menipu dan menyesatkan umat Islam. Makanya kita ini nggak bisa apa? Lepas
atau istirahat dari tipuan atau penyesatan iblis dan pasukannya, nggak bisa. Ibarat raja yang mereka selalu dijaga, dan yang menjaga nggak boleh lalai. Kenapa? Setiap waktunya membahayakan. Nah, seperti sebuah negara, tentara siap perang kapanpun. Makanya mereka itu disatukan di satu tempat. Ketika dibutuhkan langsung wus. Nggak kemudian mereka itu terpencar di rumahnya, dibutuhkan telepon siji-siji, ya. Lamaan, ya. Ibarat kalau diserang ya hancur duluan sudah. Belum kumpul ya hancur duluan. Mereka disatukan di tempat. Kenapa? Ketika dibutuhkan langsung mereka semuanya wus, satu tempat. Nggak perlu telepon satu-satu sudah, tinggal alarm dibunyikan, lari mereka semua. Jam berapapun sudah siap siaga. Makanya kalaupun mereka keluar itu dibatasi, jam sekian harus pulang, walaupun sudah jadi bapak. Walaupun sudah jadi bapak, terkadang mungkin sudah jadi kakek, tapi dibatasi keluarnya sampai jam sekian harus sudah kembali. Enggak, itu adalah pelanggaran. Batasi, siap siaga selalu untuk negaranya. Lah kita juga gitu, harus siap siaga untuk apa? Islam kita, untuk iman kita, untuk ketakwaan kita. Dari apa? Dari tipu dayanya setan dan kesesatannya. Karena mereka itu selalu, jangankan kita melek, kita tidur. Kita tidur, setan berusaha menipu kita, menjauhkan kita dari kebaikan, ketaatan, berusaha menyesatkan. Dengan apa? Janabat. Janabat itu dari ulahnya setan. Akhirnya membuat apa? Membuat kita malas bangun. Biasanya bangun qiyamul lail atau masih tahap berusaha untuk bangun aktif istiqomah qiyamul lail, dikasih janabat, senanggung, mesisan, itu lagi. Makanya dinamakan dengan janabat. Kenapa? Artinya al-bu'ud, artinya jauh. Ya, orang yang janabat itu jauh dari hal-hal yang baik. Sholat haram, membaca Al-Quran haram, ya, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran haram, berdiam diri di masjid haram, dan diharamkan karena janabat. Karena itu bu'ud, jauh dari kebaikan. Lah siapa menjauhkan kita dari kebaikan? Setan dan pasukannya. Bagaimana kita bisa jauh dari kebaikan? Karena kalau kita sudah jauh dari kebaikan, itu mudah kita berbuat kejahatan, kemaksiatan, kelalaian. Nauzubillah min. Nah, intinya bahwa setan itu tidak pernah lupa, ya, tidak pernah lalai, tidak pernah teledor daripada tugasnya, ya, menipu dan menyesatkan. Bahkan mereka apa? Yastahiduna bikulli hilah, berusaha, ya, dengan segala macam hilah, trik, siasat, cara, lewat keburukan, kejahatan, dari yang kecil sampai yang besar, lewat kebaikan, ya, seperti yang dikatakan semalam, ya, antara membuat kamu meninggalkan amal atau merusak amal kamu. Itu tujuannya setan. Tujuannya setan kamu meninggalkan amalnya, kebaikan, ya, atau merusak amal kamu. Jadi kalau kamu dihalangi melakukan kebaikan, ya, kamu tinggalkan, berhasil. Atau kalau nggak berhasil, berarti bagaimana cara merusak amal kamu. Artinya membuat amal tadi itu tidak berarti, tidak berbobot, tidak berisi.
ya, sehingga tong kosong, kelihatan beramal tapi nggak ada bobotnya sama sekali. Artinya apa? Nggak ngaruh untuk dirinya, tidak memiliki pengaruh dalam dirinya. Nah, itu tujuannya setan. Berusaha dengan apa? Segala macam cara. Ya. Yajtahiduna bi kulli hila. Berusaha merusak kita, menyesatkan kita ini dengan segala macam cara. Ya. Yuthabbituna al-mar' an ta'atillah wa yunashitunahu fi ma'siyatillah wa yuzayyinuna lahu asbab masakhitillah. Membuat kita ini menghindar, menjauh, malas, merasa berat melakukan ketaatan. Ya. Ketaatan ini tidak sebisa kita melakukannya. Ya. Jadi memberatkan kita melakukan ketaatan, membuat kita malas melakukan kebaikan. Ya. Memberikan semangat, support dalam kemaksiat. Wah, menyelakukan. Oh, ini hari yang spesial. Ya. Ini adalah bulan yang spesial, harus dirayakan. Ya. Nah, merayakannya itu dengan meriah. Ya. Perayaan yang disenangi oleh masyarakat kita. Ya. Dan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Ya, sesekali boleh perayaan dengan ini dan itu. Ya, jangan terus-terusan, itu kan ada nanti bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ini kan hanya sekali. Ya. Maulid ada nanti di tahun baru Islam, ada perayaan maulidnya. Bulan maulid, perayaan maulid. Rejab dengan sholawat. Ya kan sudah banyak. Sesekali yang ini untuk perayaan ini. Ya. Kenapa? Cocok. Ya. Masyarakat semuanya akan senang. Nah, kalau itu kan hanya orang-orang tertentu, nggak semuanya. Hanya yang Islam, yang nggak Islam, ya enggak. Kalau ini kan umum, menyemangati dalam kemaksiatan. Nah. Wa yuzayyinuna lahu asbab masakhitillah. Hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah dihiasi sama setan. Ya, dipermak sama setan. Ya, kasih hal-hal apa hiasan-hiasan yang membuat orang apa terpikat dan tertarik. Nah, masih ada beberapa pembahasan, ya, lanjutan. Ya, insya Allah kita mendapatkan teman yang soleh, teman yang baik, yang mensupport, yang mendukung kita, yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik dalam ketaatan, kebaikan, dan semoga kita terhindar dari teman yang buruk, dan kita bisa menjaga diri kita dari tipu daya setan, dengan segala macam trik dan siasatnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, dengan dekat dengan Allah, jauh dari gangguan setan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.